Aduh Kiai, istri saya habis nanganin pasien berat kasus dukun. Istri saya sakit demam, menggigil, panas dingin. Tolong Kiai, ini kayaknya sihir berat ini. Takutnya istri saya mati Kiai. Saya sangat mencintai istri saya. Lihat cewek masih ngelirik kamu. Nggak usah panik. Kok panik? Kalau biasa nanganin istrinya orang, istrinya sendiri panik. Anaknya pilek, wah ini Banaspati. Anaknya pilek Banaspati. Jangan-jangan udah numpuk di otak kamu itu jin-jin Banaspati. Error ini. Kebanyakan es krim bukan Banaspati, Panjul. Ini kamu harus di mediumisasi, di detektor ini. Ini harus Raga Sukma ini. Mau kamu Raga Sukma tingkat Sidratul Muntaha juga gak akan bisa. Gak usah begitu-begituan. Kasihan istri kamu digituin. Kepikiran, pucat, mati. Hatinya diperhatikan. Kalau dia bisa ilmu ini, dia bahkan menguasai ilmu ini, ilmu ruqyah dan semacamnya yang diperbolehkan dalam agama Islam, dalam syariat Islam, tetapi hatinya nggak dijaga, meskipun praktisi handal, bila perlu pelatihan mahir 10 kali. Ya, bila perlu pelatihan mahir juz 2. Padahal belum ditulis. Tetap dia juga akan kena babak belur kewalahan. 2 hal ini kamu harus jaga. Dan kamu dimasukkan orang-orang khusus mendalami ilmu ini, ilmu ruqyah. Jaga dengan baik. Jangan lupa hati dijaga juga. Yo ayo dengan Quran, terapi jasmani. Yo ayo dengan Quran, tetap. Itu. Rahasianya di situ. Oi, paham? Belum, paham belum? Jomblo. Oh. Angel. Hati. Kamu ini ya, nggak usah bingung-bingung, panik. Jangan. Meskipun kamu setiap hari berhadapan dengan jin, dengan dukun, dengan sihir, nggak usah panik. Aduh Kiai, istri saya habis nanganin pasien berat kasus dukun. Istri saya sakit demam, menggigil, panas dingin. Tolong Kiai, ini kayaknya sihir berat ini. Takutnya istri saya mati Kiai. Saya sangat mencintai istri saya. Lihat cewek masih ngelirik kamu. Nggak usah panik. Kok panik? Kalau biasa nanganin istrinya orang, istrinya sendiri panik. Kan lucu. Iya kan? Lucu kalian ini. Biasa nanganin istrinya orang, ngobatin istrinya orang, istrinya kena panik. Bingung gitu. Anaknya pilek, wah ini Banaspati. Anaknya pilek Banaspati. Jangan-jangan udah numpuk di otak kamu itu jin-jin Banaspati ini. Error ini. Kebanyakan es krim bukan Banaspati, Panjul.
Dengerin ini ya. Muka-muka panik ini, dengerin. Capek saya di chatting terus. Kamu pikir saya pikir kamu toh? Banyak ribuan ini. Dari Nusantara, ujung Nusantara sampai ujung Nusantara. Ya Allah. Kiai. Ya Allah Kiai, ini saya ada kasus besar Kiai. Kok tahu kamu kasus besar? Iya Kiai. Sebelum saya datang, ban saya bocor. Woi, sehat? Hah? Tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ya Allah. Babi Aldo, mobil Babi Aldo. Pakai itu loh. Ini, aduh, nggak habis pikir saya. Kena paku dikirim santet. Ini Kiai. Oh, ini pasiennya hebat betul Pak. Pasiennya yang hebat. Kok bisa pasiennya hebat? Iya Kiai. Ini dukunnya kayaknya dukun dari Jampang Kiai. Kok tahu kamu dari Jampang? Ya kan di situ paling hebat. Masa saya baca faku sihir 7 kali nggak bisa? Ya kamu kurang. Ada lagi yang apa? Faku payung. Nggak usah begitu. Lebay ini praktisinya ini. Kebanyakan nonton Adab Indosiar. Gak usah begitu. Ya Allah. Lihat istri saya, ini ada istri saya di sini. Istri saya sakit, saya penanganan banyak setiap harinya. Dari dulu sampai sekarang mungkin musuh saya ribuan dukun yang nyerang setiap saat. Ini tidur, yang ini masih lanjut. Yang ini istirahat, yang ini lanjut. Terus setiap saatnya diserang begitu. Tapi saya panik. Istri saya sakit, saya bilang, waduh ini kamu habis serangan dari pasiennya saya tangani tadi. Perutnya juga sakit, kamu juga sakit perut kamu. Parah itu. Duh, ini kamu harus di mediumisasi. Di detektor ini. Ini harus Raga Sukma ini. Mau kamu Raga Sukma tingkat Sidratul Muntaha juga gak akan bisa. Gak usah begitu-begituan. Kasihan istri kamu digituin, kepikiran, pucat, mati. Bahaya. Gak usah begitu. Istri saya sakit. Meskipun saya tahu itu serangan sihir, saya diem, tapi saya obatin. Saya ruqyah. Saya pijat sambil baca doa ruqyah. Pusing kepalanya, udah minum obat, udah. Masih sakit, masih. Ya sudah, sini bismillahirrahmanirrahim, dipijat sambil terus dicabut. Allahu Akbar, sudah. Udah hilang. Alhamdulillah hilang sembuh. Ini ada istri saya. Terus nggak ngomong saya, udah. Bismillah. Selesai saya tinggal. Nggak saya ngomong. Ini tadi kayaknya kiriman Banaspati nyasar. Banaspati lah. Nggak perlu begitu. Dengar ini praktisi. Istri saya juga nggak begitu kok. Tahu saya nangani pasien banyak-banyak sihir, tapi juga nggak kepikiran ini sihir, ini santet, ini begini, ini begitu. Enggak. Misalnya istri saya sering mimpi begini, gini dikejar-kejar. Terus besok malamnya mimpi yang sama, besok malamnya juga mimpi yang sama. Terus saya panik. Wah, ini ada yang mau coba-coba sama saya. Kayaknya kamu sedang diincar, kamu begini, kamu harus terus begitu. Enggak, saya diam, tapi saya mikir, tapi saya berdoa, begitu. Itu berarti mental yang kuat, itu berarti hati yang kuat. Perbaiki sangkaanmu gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu pada faktanya misalnya itu kena sihir, tapi kuatkan mentalnya, kuatkan persangkaan baiknya kepada Allah. Kelar masalah. Beres. Beres. Begitu. Paham ya?
Perempuan, paham? Bu, paham? Ya Allah, gelas kamu. Juga sama. Tapi tetap jaga adab. Habis penanganan, ya jangan langsung kamu masuk kamar pelukan sama istri kamu. Enggak. Wudhu dulu atau mandi. Begitu. Setidaknya kamu di jalan baca wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum. Kemudian baca Al-Isra hijab masura itu. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati ila akhirih. Begitu. Baru kamu masuk rumah, di motor, di perjalanan. Nggak usah bingung-bingung kamu itu. Ini praktis ini. Kenapa kok masih ada serangan? Kenapa kok masih sakit begini? Awalnya kan pasien sebelumnya. Kamu ngamalkan buku maslak saja, istiqamah, sudah cukup dari semuanya. Sudah cukup dari semuanya. Hilang, nggak ada bekas. Hilang, nggak ada bekas. Baca Khulasah Madat, Ridul Latif, Rotibul Hadat, Tawasul, itu sudah cukup. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah cari dikit-dikit lagi, nggak usah bertapa di Gunung Kawi, di Gunung Selamet, nggak perlu. Itu wirid pamungkas sudah. Tinggal kuatkan mental kamu, selesai. Begitu, nggak usah takut. Dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu merasa patah hati, lemah di dalam menasihati, di dalam membimbing orang lain, di dalam kamu berhadapan dengan musuh-musuh. Jangan patah hati. Kenapa? In takunu ta'lamun, kalau kamu itu terluka, anggota tubuhmu terluka, jiwamu terluka, misalnya kena santet, kena sihir dan lain sebagainya, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena sesungguhnya mereka ini juga sakit, luka, sebagaimana kalian juga luka. Itu sudah pasti. Dukun misalnya membuat sihir perceraian kepadamu atau kepada korbannya, kepada pasien, maka pasti sebelum terjadi, pasti ada keluarga dukun yang bercerai. Kadang dukun itu sendiri yang bercerai dari istrinya. Kama tadinu tudanu, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau lakukan, kau akan dapatkan hasilnya, panennya. Dukun nyerang korbannya, sakit dan lain sebagainya, dia juga. Bahkan dia dituntut untuk mencari korban-korban nyawa-nyawa yang lain. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, keluarganya yang diambil nyawanya sebagai tumbal. Kalau nggak begitu, itu sudah pasti nanti keluarga, orang-orang terdekatnya, bahkan istri dan anaknya, lama-lama dianya sendiri. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga luka sebagaimana kamu luka. Tapi apa bedanya? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu berharap pahala dari Allah. Malayarjun, di mana mereka nggak bisa berharap kepada Allah, dapat siksaan, dapat dosa, tapi kamu dapat pahala ketika kamu dilukai oleh musuh-musuhmu, ketika kamu dapat musibah dari musuh-musuhmu, ketika kamu dapat bencana dari orang-orang yang menjahatimu, yang menzalimumu. Artinya apa? Kamu ini lebih berhak bersabar. Kalau dukun saja begitu bersabar, kamu harusnya lebih sabar lagi. Kenapa? Kamu masih bisa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka tidak bisa mendapatkan pahala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui. Hakima, Allah Maha bijaksana. Begitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Gak usah panik-panik.
Ini alhamdulillah banyak praktisi bertobat yang dulunya dukun, yang dulunya punya isian-isian bermacam-macam. Alhamdulillah sukses sekarang, berhasil dan banyak membantu orang lain. Begitu. Ada lagi yang lucu, tapi fakta ini. Ketika masuk KBRA nggak lama istrinya minta cerai. Akhirnya bercerai. Kenapa? Karena peletnya luntur. Saya nggak nyindir kamu ya, nggak. Jangan disut, kasihan. Loh, dia cerita sendiri soalnya. Jangan panik, tetap semangat. Rutinan kumpul bareng-bareng itu penting sekali. Kalau kamu zikir sendiri wajib, apalagi kamu praktisi, lebih harus semangat, jangan lengah. Jangan lengah. Rutinan ini menjadi satu kekuatan yang besar yang saling sambung menyambung, satu kesatuan sesama praktisi. Kenapa? Karena itu konsep saling mendoakan. Sedangkan Nabi pernah mengatakan da'watul mar'i bidhahril ghaib li akhihi mustajabah. Doanya seseorang kepada saudaranya itu tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Mustajab. Kan ketika rutinan kan saling mendoakan. Apalagi ada sholawat rabito wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah barzukina bisihati wa salam wa sa'adati wa rabita fi din wa lil akhirah wa sallam. Itu mendoakan satu dengan lain. Ada ratibul haddad di situ yang saling mendoakan. Wa'fu anna, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka konsep seperti ini saling mendoakan menjadi kekuatan yang besar. Yang seharusnya mungkin kamu ini babak belur dalam waktu setahun, tapi karena ada rutinan satu dengan yang lainnya, akhirnya tersaring serangan-serangan itu sehingga serangan itu menjadi ringan sekali. Harusnya kamu ketabrak, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu, tapi terselamatkan dengan doa satu dengan yang lainnya. Ya, bayangkan malam ini ada yang rutinan di sini, malam ini ada yang rutinan di sana, malam ini siang, pagi, sore, bahkan malam, setiap harinya itu ada yang rutinan. Di beberapa daerah itu tidak sama waktu rutinannya. Artinya apa? Orang yang tidak rutinan tetap mendapatkan transfer doa, transfer power dari yang rutinan. Terus begitu. Ini yang disebut dengan robitoh. Karena robitoh itu bukan cuma robitoh antar guru dengan murid, tapi robitoh juga terjadi antar sahabat dengan sahabat, antar pasangan suami istri, antar anak dengan orang tua. Robitoh luas, bukan cuma antar guru dan murid saja. Nah, ini dipraktekkan sama guru-guru kita, para habaib dan sebagainya. Panjang kalau saya cerita kisah-kisah mereka. Begitu. Maka ayo bangkit, semangat, ya semangat. Rutinan istiqamah, pindah-pindah rumah itu lebih bagus. Apalagi setiap cabang ada PC markas, itu tambah bagus lagi. PW DKI ada kantornya besar. Setiap PC seluruh Indonesia ada kantornya. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Misalnya kamu diusir sama istri kamu, kamu lari misalnya ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Timur, ada penampungannya. Kan begitu ya. Kamu misalnya dari Bogor tugas ke Surabaya, tugas ke Sidoarjo, di Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan sebagainya ada markasnya masing-masing. Saya anggota KBRA, ini buktinya, selesai. Bahkan ada yang dari Madura kerja ke Jakarta, ditampung di Jakarta. Mereka biasa istiqomah rutinan di Madura, tapi nggak tertinggal rutinannya. Kenapa? Gabung rutinan di Jakarta sama tim Jakarta.
Terus di Bali, di Banyuwangi, di Bondowoso, di Malang, di Pasuruan, di Kudus, di Semarang, di Solo, di Demak, di Kendal, di Cirebon, di Serang, di Tangerang, di Kebumen, di Banyumas, ya, di Jogja, semuanya ada markas, semuanya ada kantor untuk teman-teman penanganan ataupun sekedar mendata.